Halo Healthies, welcome to Podcast White Campus. Bareng aku Juwita dan aku Sabrina yang siap menemani podcast episode kali ini. Di podcast kali ini, White Campus dibersamai oleh dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 4 Blora, di mana kita akan membahas tentang pencegahan pernikahan usia anak. Benar sekali. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering terjadi di sekitar kita, yaitu pernikahan usia anak. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang cerita teman atau saudara yang menikah di belasan tahun. Ada yang karena alasan ekonomi dan juga karena budaya atau tekanan dari lingkungan. Benar sekali, padahal menikah di usia yang terlalu muda bukan hanya soal kesiapan fisik, tapi juga mental, emosional, dan ekonomi. Dampaknya juga sangat panjang, mulai dari risiko kesehatan, terhentinya pendidikan, sampai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, karena itu penting banget nih buat kita tahu bagaimana cara mencegah pernikahan usia anak agar generasi muda dapat tumbuh dan mencapai cita-citanya dengan baik. Nah, pas banget di podcast kali ini tentunya kita udah kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Anjar Astuti, SSTMTRK, selaku dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 4 Blora. Selamat datang Ibu Anjar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum Sobat Healthies. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast kali ini. Baik Ibu, di podcast kali ini kami ingin bertanya-tanya seputar pernikahan usia anak. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan secara langsung ke Ibu Anjar. Mungkin kita mulai dari dasar dulu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Sebenarnya apa sih pernikahan usia anak itu? Baik, pernikahan usia anak itu apa gitu ya teman-teman ya. Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria ataupun wanita yang mana usianya belum mencapai 19 tahun. Di mana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 untuk ideal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah usia 19 tahun gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan pernikahan usia anak gitu ya Mbak ya, kejadian di Indonesia sendiri itu masih terbilang tinggi gitu ya, walaupun dari kurun waktu 4 tahun ke belakang itu sudah mengalami penurunan, tetapi yang namanya remaja gitu ya, pernikahan usia anak di remaja awal maupun remaja tengah gitu ya, belum mencapai usia 19 tahun gitu ya, bahwa remaja itu adalah aset bangsa gitu ya. Ketika remaja itu di awal sudah melakukan pernikahan dini yang begitu banyak dampak-dampak negatif, sehingga ini merupakan sesuatu yang miris gitu ya, yang harus kita cegah, yang harus kita stop gitu ya, jangan sampai ada lagi pernikahan usia anak gitu ya, karena bisa ini ya, apa namanya, bangsa ketika banyak remaja yang menikah di usia dini maka akan mempengaruhi kualitas kehidupan bangsa ke depannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Ibu Anjar. Baik Ibu, kalau kita lihat di lapangan nih ya, masih banyak remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun. Menurut Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan pernikahan anak masih terjadi di masyarakat? Apakah faktor ekonomi dan budaya menjadi pengaruh terbesar atau justru kurangnya pendidikan dan juga informasi? Baik, untuk faktor kejadian apa namanya pernikahan usia anak gitu ya, apakah terjadi karena faktor ekonomi atau terjadi faktor budaya ataupun pendidikan ataupun pengetahuan gitu ya. Nah, itu kita tarik dari yang awal gitu ya, dari faktor keluarga gitu ya. Di mana keluarga itu merupakan pembentuk karakter seorang remaja gitu ya. Nah, di keluarga itu kita lihat dari faktor pendidikannya gitu ya. Mungkin apakah dari faktor pendidikan itu pendidikannya rendah gitu ya, sehingga belum terpapar ataupun tidak terpapar terkait dengan pernikahan dini yang nanti akan menimbulkan dampak yang negatif
ya. Salah satunya itu. Kemudian dari faktor ekonomi gitu ya. Dari faktor ekonomi masih di keluarga juga gitu ya. Faktor ekonomi itu juga bisa merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya pernikahan usia anak gitu ya. Banyak keluarga atau mungkin ada beberapa ya yang menganggap bahwa ketika anak gadisnya itu sudah menikah gitu ya, di keluarga itu ekonominya ke bawah gitu ya, eh, apa namanya, kebutuhan untuk mencukupi anak gadisnya itu sudah terlewati gitu ya. Jadi sudah tidak memenuhi kebutuhan anak gadisnya gitu ya. Jadinya dia merelakan anak gadisnya untuk bisa menikah di usia dini karena biar ini ya lepas satu kewajiban atau lepas satu tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya gitu ya. Kemudian dari faktor budaya, kadang ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa ada budaya wong wedok gitu ya. Wong wedok itu jangan mengejar cita-cita yang tinggi gitu ya. Cuman masak, macak dan manak seperti itu ya. Jadi nggak perlulah sekolah yang tinggi-tinggi gitu ya. Cukup mungkin lulus SMP gitu ya. Sudah dinikahkan aja. eh, Biar nanti diurus sama suaminya gitu ya. Biar nanti orang tua juga nggak kerepotan untuk mengurus gitu ya. Kadang juga ada yang berpendapat rawan tua gitu ya. Padahal sebenarnya anak gadisnya itu belum cukup umur gitu ya, tapi karena ada budaya yang masih seperti itu, yang masih menganggap seperti itu, jadi dalam keluarga itu ya wis lah sudah cukup di bangku SMP saja, kemudian kita nikahkan atau kita jodohkan seperti itu. Kemudian dari faktor sosial gitu ya Mbak ya. Gen Z gitu ya. Sekarang Gen Z itu adalah zamannya serba digital gitu ya, semuanya apa-apa serba digital gitu ya. Nah, itu karena kecanggihan zaman gitu ya, kecanggihan teknologi gitu ya. Semuanya itu bisa diakses lewat HP gitu ya. Semuanya bisa diakses lewat HP, bahkan situs-situs porno gitu ya. Situs-situs yang memang nggak layak ditonton oleh para remaja, oleh anak yang memang di bawah umur. Nah, itu karena juga dari faktor keluarga yang memang kurang pengawasan, tidak adanya pembatasan gitu ya, sehingga mereka itu bebas untuk mengakses situs-situs yang seperti itu. Di mana kita ketahui bahwa remaja menginjak usia remaja itu adalah mencari jati diri. Kemudian rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, kemudian di sekelilingnya seperti itu gitu ya. Banyak anak SD yang sekarang itu dipegangi HP gitu ya teman-teman ya. Banyak anak SD yang dipegangi HP setiap hari, bahkan waktu untuk melihat HP lebih banyak dibandingkan waktu untuk membaca gitu ya atau belajar. Jadi mereka itu lebih banyak waktu untuk mengakses. Jadi mengaksesnya itu tidak dibatasi dan memang tidak ada pembatasan situs gitu ya. Dan akhirnya mereka mengakses hal-hal yang tidak perlu untuk diakses ya. Akhirnya dari lingkungan juga seperti itu, teman-teman juga banyak yang mengakses, kemudian banyak yang cerita, banyak yang ayo kalau kita seperti ini tuh gimana gitu ya. Mereka secara psikologis belum matang, kemudian belum bisa berpikir jauh gitu ya. Saya penasaran, saya pengen tahu gitu ya, rasanya ini seperti apa. Akhirnya mereka melakukan seks bebas, hamil di luar nikah gitu ya, kemudian terjadilah pernikahan usia anak. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman jawaban dari Ibu Anjar. Jadi memang banyak faktor yang saling berkaitan ya Ibu. Dan Ibu lalu masih banyak nih dari orang tua yang memiliki stigma bahwa menikahkan anaknya lebih cepat itu justru akan menyelamatkan anak dari hal-hal negatif. Sebenarnya apa sih dampak negatif dari pernikahan usia anak, terutama jika dilihat dari sisi kesehatan dan juga psikologis? Baik, tadi pertanyaannya menganggap bahwa ketika orang tua menikahkan anaknya itu akan mencegah terjadinya hal-hal yang negatif gitu ya teman-teman ya.
Sebenarnya kalau menikahkan anak itu untuk hal-hal yang negatif, it's okay, tapi harus dalam usia yang ideal gitu ya. Kalau misalkan anaknya sudah berusia 19 tahun ke atas, it's okay gitu ya, biar tidak terjadi zina gitu ya. Nah, eee, orang tua gitu harusnya mempunyai pandangan yang luas gitu ya. Bagaimana anak saya biar tidak zina. Nah, itu pembentukan karakter, pembentukan spiritual itu adalah dari keluarga gitu ya teman-teman ya. Dikuatkan dulu karakternya spiritual bahwa hal-hal yang tersebut adalah hal-hal yang berdosa gitu ya. Nah, ketika kamu pacaran gitu ya, yang dosa nggak hanya kamu, tetapi orang tua kamu, sampai nanti di akhirat akan dihisap. Nah, itulah ya, yang benar-benar ditekankan kepada anak sedini mungkin. Pun dengan ini ya teman-teman ya, sekarang kayak di TK, kemudian di SD itu sebenarnya sudah diajari mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang. Kan seperti itu sebenarnya salah satu upaya sedini mungkin untuk bisa mencegah pernikahan usia anak gitu ya. Karena kita tahu bahwa pernikahan usia anak itu lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Karena positifnya tadi ya menghindari dari zina misalkan, tetapi dampak lebih jauhnya itu akan lebih buruk lagi gitu ya. Apalagi untuk dampak negatif dari perempuan gitu ya. Kalau laki-laki mungkin secara fisik itu nggak begitu pengaruh gitu ya. Tapi kalau untuk yang perempuan ketika pernikahan usia anak kurang dari 19 tahun gitu ya, kemudian hamil misal di usia 16 tahun, di mana usia reproduksi yang ideal itu adalah 20 sampai 35 tahun. Jadi misalkan hamil sebelum usia 20 tahun itu akan berdampak buruk. Misalkan bisa hamil kemudian melahirkan dengan berat badan lahir rendah, kemudian melahirkan dengan anak yang stunting, kemudian terjadi perdarahan bahkan sampai meninggal dunia seperti itu dampak fisiknya. Kemudian dampak psikologis ya teman-teman, dampak psikologis remaja itu kalau secara psikologis tentu saja belum matang gitu ya. Yang usia ideal gitu ya, kita yang sudah dewasa gitu ya, banyak yang bercerai pernikahannya gitu ya, banyak KDRT dan sebagainya. Apalagi kalau menikah di usia yang belum ideal, di mana saya rasa untuk psikologisnya itu belum matang gitu ya. Mungkin di awal-awal pernikahan itu awal yang enak gitu ya, tahapan tahun pertama itu tahap bulan madu, yang diperlihatkan adalah yang enak-enak gitu ya, yang so sweet gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk tahun kedua berikutnya gitu ya, akan banyak konflik yang datang gitu ya. Kalau tahun pertama masih 2 orang gitu ya, satu piring lebih romantis gitu ya teman-teman ya. Eh, Pokoknya apa-apa berdua gitu ya. Tapi setelah ada anak gitu ya, kemudian ekonominya tidak cukup, kemudian dari spiritualnya dia tidak tercukupi, tidak tahu terkait dengan agama, di mana fungsi dari keluarga itu ada 8 diantaranya, ada fungsi agama atau spiritual, kemudian fungsi ekonomi, kasih sayang, itu semuanya belum ada, maka dapat terjadi KDRT, kemudian perceraian seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Wah, dampaknya ternyata sangat serius sekali ya Ibu. Baik, sekarang kita masuk yang bagian paling penting yaitu pencegahan. Menurut Ibu, apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan usia anak di lingkungan masyarakat? Baik, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak ya, di dalam masyarakat gitu ya. Mungkin dalam lingkup pemerintahan gitu ya, di negara apa sih usaha yang sudah dilakukan pemerintah itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Saya rasa usaha yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat bagus gitu ya. Di Kementerian Agama itu sudah memberikan edukasi ya yang namanya BRUS gitu ya, bimbingan
remaja usia sekolah gitu ya. Nah itu para pegawai yang berada di kantor agama itu memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, ke SMP, ke SMA, ya dalam upaya apa? Untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak itu tadi ya, di mana edukasinya dijelaskan terkait negatifnya itu apa sih, dampak yang sangat buruk itu seperti apa, bahkan bisa terjadi kematian seperti itu. Kemudian juga ada duta genre ya, generasi eh, reproduksi gitu ya, di mana duta genre itu nanti juga ini ya melakukan sosialisasi edukasi ke remaja-remaja, ke teman sebaya. Kalau duta genre itu kan ya remaja ya, dutanya juga remaja gitu ya. Jadi kalau teman sebaya memberikan edukasi ke temannya gitu ya, saya rasa lebih mengena gitu ya, lebih enak dibandingkan ketika saya misal sebagai orang tua memberikan edukasi ke remaja atau misalkan kayak di perkuliahan gitu ya, kan lebih tegang gitu ya. Tapi kalau misalkan teman sebaya yang memberikan edukasi itu saya rasa akan lebih bermanfaat gitu ya. Kemudian selain Brus, kemudian duta genre, kemudian sekarang juga ada posyandu remaja ya teman-teman ya. Posyandu remaja salah satunya juga seperti itu, memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan reproduksi gitu ya. Kapan sih usia reproduksi yang tepat, kapan sih tepat untuk melakukan pernikahan, usia ideal itu yang berapa, seperti apa gitu ya. Saya rasa sudah bagus, tapi ya ini ya perlu ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan dalam hal apa gitu ya, karena kita ketahui remaja remaja Gen Z itu senang dengan ada yang namanya kayak TikTok, kayak Instagram ya, joget-joget gitu ya teman-teman ya. Nah saya rasa lebih mengeksplor lagi media-media edukasi yang digunakan agar tepat sasaran dan mengena gitu ya, mengena di pikiran masing-masing para remaja gitu ya, jadi teringat terus gitu ya. Misalkan nih TikTok tentang joget-joget tapi diberikan pengetahuan terkait pernikahan dini itu apa saja gitu, dampaknya gitu ya. Kemudian misal di sekolah gitu ya teman-teman ya, di sekolah itu tadi sudah ada Bruce tadi, kemudian mungkin bisa dilakukan atau diselingi di kurikulum, dimasukkan atau disisipi di kurikulum ya. Jadi misal ada kurikulum tersendiri nih terkait dengan pembentukan karakter gitu ya, pembentukan mental gitu ya, agar tidak cepat terjerumus terhadap hal yang negatif. Kemudian ada juga pelajaran terkait dengan reproduksi seperti itu. Jadi teman-teman semua, teman-teman remaja jadinya ada kesadaran gitu ya, ada kesadaran, muncul kesadaran untuk bisa mencegah pernikahan dini dan menunda pernikahan usia dini. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman jawaban dari Ibu Anda. Kemudian Ibu, kalau kita lihat dari sisi keluarga, sebenarnya apa peran utama dari keluarga dalam mencegah anak mereka menikah di usia muda? Dan dari sisi remaja itu sendiri, apa yang bisa mereka lakukan agar lebih fokus mengejar pendidikan dan cita-cita, bukan buru-buru untuk menikah? Baik, ya sudah saya katakan tadi gitu ya, bahwa keluarga itu madrasah yang utama gitu ya untuk anak-anaknya, untuk pembentukan karakter anak-anaknya gitu ya. Bahwa keluarga itu ada 8 fungsi. Yang pertama ada fungsi spiritual, kemudian juga ada fungsi ekonomi, pendidikan, kemudian kasih sayang. Nah, yang pertama adalah kita kokohkan dulu spiritualnya gitu ya, keagamaan gitu ya, keagamaan itu dikokohkan gitu ya agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian keluarga itu tempat berkasih sayang gitu ya. Anak-anak itu harus dibuat merasa nyaman agar tidak mencari kenyamanan di luar gitu ya. Gitu seperti itu kan sekarang banyak nih di media sosial gitu ya teman-teman ya. Anak SD memacari anak SMA gitu ya, karena sudah dewasa gitu ya. Ini loh aku sama si ini tuh nyaman banget gitu ya. Padahal di rumah ada sosok seorang ayah gitu ya. Nah, memang dalam keluarga gitu ya, sosok ayah gitu
gitu ya, yang punya anak perempuan itu sangat-sangat penting perannya gitu ya. Jadi seorang ayah itu harus ini ya, ada komunikasi, menunjukkan rasa kasih sayangnya ke anak-anaknya, terutama anak perempuan gitu ya. Eh, Ayah selalu bilang I love you anakku gitu ya, ayah sayang kamu gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa ini ya cerita sama ayah gitu ya. Buatlah bahwa ayah ini adalah tempat curhat yang paling nyaman gitu ya teman-teman ya, agar si anak itu tidak lari ke tempat yang lain yang tidak semestinya gitu ya, masih kecil tapi sudah pacaran sama om-om gitu. Karena apa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi kebutuhan kasih sayang itu harus ada dicukupi oleh keluarga gitu ya. Kemudian keluarga juga harus, orang tua harus mencukupi ini ya, pendidikan anak gitu ya. Bahwa anak itu adalah tanggung jawab orang tua yang nanti akan diberikan pertanggungjawaban di akhirat, maka berikanlah pendidikan yang setinggi-tingginya dan yang nanti bisa menjadi bekal kita ke akhirat. Artinya perlu adanya fondasi agama yang cukup kuat tadi. Misal disekolahkan di sekolah yang keagamaan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau suasana keagamaan, sekolahnya sekolah yang keagamaan gitu ya, saya rasa karakternya itu lebih kuat gitu ya. Tapi tidak mengesampingkan yang ini ya, yang sekolah-sekolah negeri gitu ya teman-teman ya. Nah itu makanya saya tadi tergantung dari keluarga, karena keluarga yang utama gitu ya. Kemudian keluarga juga bisa berkolaborasi dengan sekolah, ya artinya apa? Artinya memberikan pendidikan yang tepat, menyekolahkan di tempat yang tepat gitu ya. Kemudian juga dari sisi lingkungan itu memilihnya juga harus yang bagus gitu ya, lingkungan benar-benar lingkungan yang sehat. Dan untuk para remaja gitu ya, untuk mencegahnya gimana? Ya kita harus cari hal-hal yang positif, jangan HP-nan terus gitu ya. Oke, HP-nan gitu ya, karena sekarang serba digital gitu. Bahkan penugasan itu bisanya lewat HP, misalkan seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya itu ya harus dibatasi oleh orang tua, komunikasi antara orang tua dan anak, keterbukaan antara orang tua dan anak itu juga harus terjalin gitu ya teman-teman ya. Raihlah cita-cita kalian itu setinggi tingginya gitu ya, jangan mau hanya sampai SMP gitu ya. Misalkan nih keluarganya, udahlah kamu SMP saja gitu, udahlah kamu SMA saja gitu ya. Ayah bunda tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih. Sekarang ada beasiswa gitu ya, jangan stuck di situ saja gitu ya. Sekarang ada banyak cara untuk bisa kita kuliah gitu ya, walaupun orang tua kita itu tidak mampu, karena kan ya itu takdir ya teman-teman ya. Kan nggak semua ekonomi keluarga itu tinggi gitu ya, bagus gitu ya. Nah, ada memang ekonomi yang rendah, tapi sebagai seorang anak jangan putus asa terus mau dinikahkan gitu ya. Banyak cara menuju Roma teman-teman ya. Salah satunya adalah aku harus belajar dengan giat gitu ya, belajar dengan agar menjadi anak yang pintar. Kemudian saya dapat beasiswa, baik beasiswa dalam negeri ataupun bisa keluar negeri gitu ya, sehingga saya bisa meraih cita-cita saya dan saya tidak akan atau menolak pernikahan di usia. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi komunikasi keluarga itu juga penting banget ya supaya anak merasa dipercaya dan tidak mencari jalan pintas. Baik Ibu, apakah program saat ini pemerintah cukup efektif dalam menekan angka pernikahan anak atau masih ada hal yang perlu ditingkatkan, misalnya di bidang edukasi atau sosialisasi ya Ibu? Iya, ya untuk program dari pemerintah sudah baik ya, edukasinya ditingkatkan dengan media tadi ya, media sesuai dengan zaman Gen Z gitu teman-teman ya. Salah satunya adalah yang memberikan edukasi adalah teman sebaya gitu ya. Ketika kita melakukan pendekatan dengan remaja, maka misalnya Bu Anjar gitu ya, yang usianya jauh lebih
tua dibandingkan kalian gitu ya. Bu Anjar ketika memberikan edukasi harus bersikap seperti remaja pada umumnya. Agar apa? Agar terjalin trust atau hubungan percaya gitu ya. Kalau misalkan Bu Anjar memberikan edukasi atau pendekatan ke remaja dengan stylenya Bu Anjar gitu ya. Nah itu tentu saja remaja itu pasti akan lari gitu ya dan menutup diri gitu ya. Tapi ketika hai guys, ayo guys, halo aku guys, ayo ngapain gitu ya. Nah itu akan lebih mengenal, lebih oh iya Bu Anjar ternyata nggak galak ya. Padahal teman-teman kebidanan itu mengira Bu Anjar itu dosen galak gitu ya. Karena Bu Anjar bagian evaluasi. Pada saat ujian pasti Bu Anjar galak ya. Tetapi ketika kita memberikan edukasi kepada remaja gitu ya, kita harus masuk ke dunia remaja agar kita bisa memberikan edukasi dan si remaja itu bisa mengena gitu ya, sehingga terbuka kesadarannya gitu ya. Oh ternyata pernikahan usia anak itu seperti itu. Saya nggak mau nanti masa depan saya bisa gelap gitu ya, kayak Indonesia gelap yang dulu pernah viral seperti itu gitu ya. Wah, sangat luar biasa sekali nih, Bu. Kemudian, menurut Ibu nih, bagaimana peran sekolah dan kampus dalam membangun kesadaran remaja mengenai menunda pernikahan usia anak hingga matang? Baik peran sekolah dan juga kampus gitu ya, uh, untuk mencegah pernikahan usia anak gitu ya. Saya tekankan lagi bahwa edukasi itu sangat-sangat penting dan edukasi itu nggak hanya diberikan sekali dua kali ya, tetapi bertahap gitu ya teman-teman, yang bertahap dan secara berkala dan diulang-ulang. Tentu saja dengan media yang baik, misal memberikan edukasi tetapi hanya diberikan kertas nih baca gitu ya. Kalau anak zaman Z itu ya, Gen Z itu literasinya itu sangat-sangat kurang. Ya enggak teman-teman ya, suka melihat video, suka melihat orang ngomong gitu ya, tetapi tidak suka nek suruh baca, saya rasa nggak akan dibaca gitu ya. Nah di sekolah misal disisipi kurikulum gitu ya, ada masuk mata kuliah dalam kurikulum di mana itu hanya praktika gitu ya, maksudnya ya ada teori kemudian diselingi praktika, misal role play gitu ya, role play terkait pernikahan dini, nanti dampak negatifnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita memberikan edukasi melalui yang tadi ya, TikTok, kemudian Instagram, kemudian menggunakan cara-cara yang unik, dikemas dalam kemasan yang apik, yang lucu seperti itu. Saya rasa akan lebih mengena gitu ya dari pihak sekolah seperti itu. Kemudian juga ada pendampingan guru BK gitu ya, bimbingan konseling. Nah itu juga yang namanya guru BK kalau zaman saya dulu itu galak gitu ya. Tapi kalau Gen Z digalak itu saya rasa pada lari semua dan nggak akan muncul lagi gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi, kalau guru BK sekarang itu lebih humble gitu ya, maksudnya lebih dekat dengan siswa. Jadi apa-apa kalau curhat itu nyaman gitu ya. Kemudian ketika guru BK memberikan konseling itu akan lebih mudah. Kalau di perkuliahan tadi ya pertanyaannya ya, kontribusi di perkuliahan itu apa gitu ya. Seperti kita di Poltekkes itu kan kesehatan ya, pasti kayak kesehatan reproduksi itu sudah dipelajari gitu ya. Usia reproduksi yang tepat, yang ideal itu pasti sudah dipelajari. Tahu ilmunya gitu ya, tahu pengetahuannya, tapi kesadarannya itu kurang gitu ya, tingkat kesadarannya kurang. Tahu dampaknya, tapi sudah masih aja dilakukan. Nah itu untuk meningkatkan kesadarannya, untuk membuka kesadarannya, kita juga butuh fondasi yang namanya karakter tadi ya, pendidikan karakter dan juga pendidikan spiritual. Mungkin di mata kuliah agama juga kita sisipi terkait dengan seks bebas atau pernikahan usia dini, atau bahwa seks bebas itu adalah berzina, nanti akan berakibat buruk gitu ya, nanti di akhirat juga akan dipertanyakan seperti itu. Nah, saya rasa langkah-langkahnya seperti itu. Wah, bagus sekali ya Ibu. Jadi teman-teman,
Pendidikan itu bukan hanya soal akademik, tapi juga pembentukan karakter dan kesadaran diri. Baik, terakhir nih Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan untuk para remaja yang sedang berada di mencari jati diri mereka agar mereka lebih siap menghadapi masa depan tanpa terburu-buru menikah, dan mungkin pesan juga buat orang tua agar lebih memahami pentingnya memberi ruang tumbuh bagi anak-anak mereka. Baik, pesan untuk teman-teman remaja yang ada di luar sana, teman-teman adalah generasi penerus bangsa, ya teman-teman ya, yang ditunggu kesuksesannya untuk mensukseskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, teman-teman ya. Jadi persiapkan diri kalian gitu ya, raihlah cita-cita setinggi mungkin gitu teman-teman ya. Jangan pernah puas gitu ya ketika kalian itu belum sampai di pendidikan yang tinggi gitu ya. Jangan pernah puas hanya di bangku SMP, jangan pernah puas hanya di bangku SMA saja gitu ya. Sekarang beasiswa banyak, bisa melebarkan sayap bahkan sampai ke luar negeri gitu ya teman-teman ya, go internasional gitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ketika kalian memutuskan untuk menikah di usia anak atau pernikahan dini belum ideal, nah kalian nanti akan menemui berbagai macam masalah gitu ya, dan juga akan menemui dampak negatif yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman cewek gitu ya, kalian itu adalah mahal gitu ya, teman-teman cewek itu berharga gitu ya, jangan dijual murah gitu ya. Kalian itu berharga, kalian itu mahal gitu ya. Jadi kalian itu harus mempersiapkan diri gitu ya. Walaupun katanya perbandingan cewek dan cowok 1:40, nanti kalau saya tak dapat cowok gimana gitu ya. Jangan buru-buru, pantaskan dulu diri kalian, mahalkan dulu diri kalian. Insya Allah kalau kalian itu dari atas sampai bawah semuanya berkualitas, dari luar dalam berkualitas itu ya, tanpa kalian mencari, cowok-cowok itu sudah ngantri di belakang ya teman-teman ya. Jadi kejar ijazah bukan ijazah gitu ya teman-teman ya. Idealkan usiamu, idealkan potensimu gitu ya. Baru setelah itu mengejar untuk menuju ke pelaminan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian pesan untuk orang tua gitu ya, bahwa anak itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan ke kita gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Bahwa anak-anak itu nyaman dengan kita, bahwa anak-anak kita berikan pendidikan yang bagus gitu ya, pendidikan karakter, kemudian untuk meraih cita-cita setinggi mungkin gitu ya, agar ketika kita di akhirat kelak dipertanggungjawabkan, nah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Baik, Masya Allah, pesan yang luar biasa sekali ya teman-teman, sangat menyentuh dan juga menginspirasi. Baik Kak, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Ibu Anjar atas waktu dan jawaban yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah mendengarkan episode podcast kita hari ini mengenai pencegahan pernikahan usia anak. Semoga obrolan kita bisa membangun wawasan tentang pentingnya pencegahan pernikahan usia anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kali ini agar tidak ketinggalan topik menarik lainnya. Jika kalian punya ide, pertanyaan, atau pengalaman yang ingin dibagikan, silahkan tinggalkan komentar atau hubungi kami di media sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Betul sekali nih Kak. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton podcast episode hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram dan YouTube channel White Campus Region 4 supaya gak ketinggalan info menarik lainnya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, boleh minta tolong nanti mengucapkan jargon White Campus gitu.
Nanti kalau saya bilang KKM buat kampus region 4, nanti bilang berani berkarya di masa muda hidup mahasiswa. Tangannya nanti gini, lalu KKM buat kampus region 4, berani berkarya di masa muda hidup